bangkit berdiri melangkah pasti, tergerak bergerak menggerakkan wujudkan merdeka belajar. Berjuang dengan kolaborasi, bersinergi untuk maju membawa cahaya perubahan pendidikan Indonesia. Membangun siswa cerdas berkarakter, profil pelajar Pancasila. Kami mengabdi dengan ikhlas untuk masa depan bangsa. Dengan semangat tiada henti, Dengan hati tulus mendidik, guru penggerak Kabupaten Ciamis, pilar pendidikan Indonesia. berjuang dengan kolaborasi, bersinergi untuk maju membawa cahaya perubahan pendidikan Indonesia. Membangun siswa cerdas berkarakter, profil pelajar Pancasila. Kami mengabdi dengan ikhlas untuk masa depan bangsa. Dengan semangat tiada henti, dengan hati tulus mendidik, guru penggerak Kabupaten Ciamis, pilar pendidikan Indonesia. Dengan semangat tiada henti, dengan hati tulus mendidik, guru penggerak Kabupaten Ciamis, pilar pendidikan Indonesia. Mandiri dengan diri saya gitu Pak ya. Ya, benar. Mandiri gitu. Jangan Iya. jangan manja lah gitu. Mandiri terus bergotong royong. Jadi bisa bekerja sama. Toh kan nanti di dunia kerja ke depan itu kan sangat diperlukan memang kerja tim gitu kan, kerja organisasi.
Terus berkreatif tentunya, berinovasi, tidak kaku, dan yang terakhir benar kritis. Jadi harus jangan menerima sesuatu itu jangan hanya menerima, tapi harus dipikirkan, kritisi. Jadi yang ada di dalam profil Pancasila itu udah menunjukkan sikap atau kompetensi siswa yang dimimpikan. Dua masukan dari Pak Epi sama Pak Dede, kalau boleh saya simpulkan untuk tadi yang Pak Dede sampaikan, jadi siswa itu memimpikan yang berpengetahuan luas, berkarakter yang berlandaskan profil pelajar. Singkatnya seperti itu. Ya, singkatnya seperti itu ya. Jadi di profil pelajar Pancasila itu memang itu sudah mencerminkan siswa yang komplitnya. Itu dari sisi kognitifnya, dari sisi karakternya, semuanya sudah terangkum sebenarnya. Tapi ya itu hak kita sebagai pemimpin ya, yang memimpikan atau mengharapkan anak didik kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, seperti tadi yang pertama disampaikan itu berkarakter, ya memang idealnya manusia itu kalau ingin dikatakan baik itu syaratnya harus berkarakter. Pelajar Pancasila ya. Jadi menurut saya gitu ya, itu pun tak lupa Pak dukungan dari pihak sekolah tentunya ya, dari pihak sekolah. Kemudian untuk fasilitasnya itu berupa mungkin keterampilan kita gitu ya. Selain itu, dan untuk murid yang saya impikan gitu ya, murid itu kan setiap anak mempunyai bakatnya masing-masing di bidang masing-masing. Itu pun tentu tak lupa harus kita gali juga Pak, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Menghasilkan anak yang berkarakter dan sama anak yang soleh itu sangat mendukung itu dari orang tua. Kata saya, pendapat saya gitu. Cuma itu aja. Tambahannya itu sangat mendukung itu dari orang tua. Siap. Mana pada saat ini pendidikan guru penggerak ya Pak. Betul. Saya juga pernah mendengarkan bahwa di pendidikan guru penggerak itu ada pandangan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik murid itu harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang mana tadi sudah Bapak sampaikan sesuai aset. Nah, maka dari itu juga saya setuju dan itu harus dikembangkan, di mana kodrat alamnya itu kita di mana, maka harus dikembangkan seperti tadi penguasaan peserta didik mengenai menyanyi, mengenai atletik dan yang lainnya. Selain itu juga ada pengembangan peserta didik menyesuaikan dengan kodrat zamannya, di mana saat ini juga kita tidak asing lagi mengenai teknologi Pak. Tapi bagi saya, impian saya bukan hanya guru yang dapat mengembangkan kemampuan teknologinya, peserta didik juga harus dikembangkan di sekolah kita. Karena apa? Nantinya beberapa tahun ke depan mereka akan bergelut dengan dunia teknologi. Maka saya harapkan dengan impian saya nantinya lulusan-lulusan di SD kita ini memiliki kemampuan teknologi yang bagus, sehingga bisa memberikan gambaran bahwa ini lulusan dari SD kita. Baik. Itu Pak. Betul sekali ya. Begitu ya, setuju ya. Iya, bagus. Iya. Kalau sudah ada ya. Iya, jadi sudah ada juga. Jadi mulai teknologi. Bagus. Ya, anak Karena udah ada, udah mendukung gitu. Iya. Aset sarana udah ada. Tinggal memanfaatkan ya, memanfaatkan aja. Iya, memanfaatkan sarana yang ada. Di sini kita percaya bahwa murid kita adalah anak yang memiliki tadi karakter, keunikan masing-masing, terus memiliki keistimewaan yang pasti yang harus kita gali. Jadi PR kita menggali potensi. Ya, jadi gue kama Gali potensi terus. yakin sih udah ada saya kelemong dasar. Gitu. Saya kelemong dasar. Tapi harus dikembangkan pastinya Ya, seperti kelemong itu. dasarnya. Jadi tugas orang tua mengembangkan, mempertebal. Iya. Mempertebal. Ya. Baik, silakan yang lain.
itu Pak Abi sesuai dengan cara gambarnya, sesuai dengan gambar ya tumpukan buku kan, buku dan anak itu lagi belajar kan. Jadi kalau anak itu dituntut yang pertama ya harus bisa membaca buku dan menulis. Kalau bisa membaca dan menulis kan dikasih materi apapun anak langsung mengerti, langsung memahami. Kalau belum bisa menulis kan susah sama membaca. Itu tujuan saya itu karena melihat buku itu sama menulis itu, melihat gambar dari situ. Jadi yang pertama itu ya harus bisa. Itu mah percaya bukan nama bakal bisa segala, bisa baca dan nulis. Nah, gitu kan. Kamu tuh bisa baca makan kue. Mungkin menambahkan. Baik, silakan. Kalau tadi kata mereka bahwa murid itu mempunyai minat bakatnya masing-masing. Tinggal kita menggali si murid tersebut, ya Pak, sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Di mana dalam profil pelajar Pancasila ada sebuah makna ingarso sungtulodo, ingarso sungtulodo, ingmanja mangunkarso tekurihan dayani Pak. Nah, tugas kita mungkin sebagai pengajar, kita murid, di samping murid mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, kita itu harus menjadi teladan Pak. Di depan kita harus menjadi teladan, mungkin kemudian di tengah kita harus bisa mampu membangun siswa, kemudian di belakang kita harus mampu mendorong siswa tersebut Pak, untuk menjadi menjadikan siswa yang mempunyai minat dan bakat sesuai dengan kodratnya Pak. Silakan teman-teman ya. Ya, mengenai kepercayaan kepada murid. Saya berpendapat bahwa murid itu dari lahirnya sudah ada gambaran sedikit. Tinggal kita seperti yang tadi Bu Eka jelaskan, tinggal mempertebal mengenai bakat dan minat yang murid miliki. Karena kan di kurikulum Merdeka juga adanya pembelajaran yang dibebaskan atau difokuskan lebih kepada peserta didik ya Pak. Maka dari itu juga kita bisa mungkin mengambil gambaran bahwa memang peserta didik itu berbeda-beda. Maka dari itu di kurikulum Merdeka kan diadakan asesmennya Pak. Dan itu yang saya ketahui untuk mengetahui bagaimana kemampuan murid. Seperti yang saya ikuti di webinar, katanya pada saat adanya CP itu, katakan Denny Rohendi, CP itu ibaratkan tujuan yang diarahkan oleh pemerintah. Misalkan kita tujuannya itu ke Bandung Pak. Nah, lalu sebelum tujuan itu adanya TP, tujuan pembelajaran. Nah, itu merupakan rest area. Kita ke Bandung itu mau berhenti di mana saja, misalkan di Nagreg atau di Cileunyi, di mana saja. Nah, sebelum melakukan perjalanan itu, maka guru harus melakukan asesmen. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan murid. Jadi misalnya ada murid yang suka muntah. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai kita harus melakukan asesmen. Jadi kita mengetahui mana murid yang harus ditempatkan di depan, lalu mana murid yang tidak suka menggunakan AC. Maka dari itu nanti tujuan pembelajarannya akan tercapai. Melihat dari itu saya memiliki gambaran Pak, bahwa murid itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, dan juga itu yang harus kita arahkan. Sehingga dengan kita arahkan murid tersebut ke posisi yang benar, akan memiliki ataupun juga mencapai pada kemampuan dirinya Pak, sehingga lebih maksimal. Nah itu Pak yang saya maksudkan. Terima kasih Pak. Sip. Nah ini ada nih bahan sedikit nanti untuk kita ekspor. Silakan yang lain Mike. Nah, menurut saya percaya bahwa murid itu adalah sama manusia seperti kita, mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Nah, tugasnya dia adalah mengetahui kewajibannya seperti apa. Kita menjelaskan kewajiban dan haknya seperti apa. Kemudian kita juga sebagai guru harus memenuhi juga hak dan kewajiban mereka seperti apa. Nah, saya juga percaya Pak bahwa karakter dan itu murid itu ada keunikannya masing-masing ya Pak. Itu juga
dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Jadi kita harus mengetahui latar belakang keluarganya, latar belakang pertemanannya seperti apa. Itu juga berpengaruh terhadap pengajaran yang akan kita berikan nanti, Pak. Ternyata visi itu adalah impian, cita-cita atau nilai inti dari seseorang atau suatu lembaga dan organisasi. Impian kurang pada naon kapayuna, cita-cita orang naon kapayuna, gitu tanya. Kan tenang, orang sebagai guru gaduh visi, gaduh impian kanggo murid-murid orang di masa depan. Visi tersebut terwujud atau tidak itu tergantung dari kitanya. Terus coba saya ingin Bapak Ibu membayangkan murid-murid yang seperti apa nanti di masa depan. Tentunya hoyong soleh kan tenangnya. Nah, iya panginten abi gambaran murid di masa depan yang mandiri, kreatif, sopan santun, religius, berwawasan global dan berprestasi. Impian abi kahoyong mah itu, impian teh kahoyong mah muridnya sapertos itu. Menyemangati sareng menggerakkan hati, si kalimat visi dari guru penggerak itu sendiri. Nah, untuk memudahkan, ini saya punya teks rumpang untuk memudahkan kita dalam menulis visi. Saya memimpikan murid-murid yang saya sudah membagikannya ya kemarin ada 6 kalimat. Saya percaya bahwa murid adalah sudah ya kemarin saya bagikan. Kemudian saya mungkin di rumah sudah membayangkan mimpi-mimpi kita untuk di masa depan. Coba Ibu penting mungkin di nomor 1 saya memimpikan murid-murid yang saya kemudian sekarang berpekerti, yang ukur, memiliki jiwa yang mandiri dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Ibu yang telah menyampaikan. Saya memimpikan murid-murid yang masih sama tapi ada sedikit tambahan mungkin dari yang tadi saya mimpikan. Anak-anak yang memiliki potensi karakter yang dengan keunikan masing-masing, terus memiliki keistimewaan bakat dan minat yang berbeda. Betul. Terus anak-anak dengan satu yang lainnya harus kita kembangkan dengan optimal. Tentu sekali Bapak Ibu. Di sekolah saya mengutamakan, Bu Erna mengutamakan apa di sekolah? Mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Betul sekali, memang di sekolah kita apalagi sudah ini ya kurikulum kita yang ditekankan itu adalah profil pelajar Pancasila yang tadi disebutkan sebelumnya. Lalu untuk pertanyaan keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa Ibu menjadi individu yang cerdas dan berkarakter di masa yang akan datang ataupun di masa yang sekarang. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, betul sekali, kita sadar bahwa memang mereka itu adalah calon-calon generasi penerus ya Bu. Untuk selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Pak Sandi dapat menuntun dan membimbing murid-murid sekolah agar mendapatkan pendidikan yang berpihak kepada murid, murid dan menuntunnya kepada kodrat alam dan kodrat zaman, mendorong dan memotivasi agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Tutup ya, betul. Yakin untuk memang yang abadi itu adalah perubahan. Tentu alam berubah, kodrat alam, kodrat zaman, apalagi menghadapi anak-anak yang zaman milenial seperti sekarang itu butuh sekali kita juga yang punya mumpuni juga gitu kan ya. Kemudian untuk yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Ibu Entin satu lagi. Setiap anak memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda atau satu sama lain yang saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan hal yang mereka miliki dan mereka ingatkan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan kalimat rumpang, melanjutkan kalimat-kalimat rumpang ini, dan ini menjadi
suatu mungkin membantu kita dalam membuat kalimat visi. Untuk visi yang saya buat ketika dalam guru penggerak ini, ya ini. Nah, belum, saya buat nggak apa-apa ini visi dan tadi. Nah, ini visi guru penggerak saya, terwujudnya siswa berprestasi, kreatif, mandiri, berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian Pak San, nah dari visi yang tadi kemudian saya ingin membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini merupakan salah satu cara mungkin dari visi yang telah saya buat. Caranya adalah membentuk generasi berakhlak mulia melalui pembiasaan tahfidz one day one ayat. Yang A, ambil pertanyaan, kenali kekuatan hal terbaik yang ada. Nah, di sini kekuatan apa yang ada di sekolah? Terutama kan pastinya guru, kemudian medianya ada, kemudian yang B, dari mimpi menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Kita menggali menyusun narasi yang sudah tersusun tadi diwujudkan. Kemudian yang J, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk proses pencapaian. Dan yang terakhir A, atur eksekusi, memulai melakukan, menjelaskan dan mengambil pelajaran. Di sini siapa yang melakukannya, kapan pelaksanaan itu akan terjadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya banyak sekali ketika saya penyampaian, kemudian perbuatan saya yang banyak sekali kekurangannya, dimohon maklum. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti kita sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah, hari ini kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Apakah itu sudah siap? Insyaallah Pak, sudah siap. Dan apa saja yang Ibu siapkan untuk mengikuti kegiatan diskusi? Yang pertama mungkin saya mempersiapkan dulu materi untuk diskusinya. Lalu yang kedua yaitu mempersiapkan rekan-rekan untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini, dan ya mempersiapkan hal yang saya sudah pelajari. Seperti itu Pak. Luar biasa. Kalau untuk visi sekolah di SD 1 Sandik Taman ini juga sudah disiapkan ya? Iya, sudah. Oke, baik Bu, kita akan langsung untuk masalah kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebagai calon guru penggerak dari angkatan 11 dan juga terima kasih atas waktu dan tempatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama. Adapun hari ini mungkin saya perkenalan dulu ya. Sebagai perkenalan, saya mengikuti pendidikan guru penggerak, nama saya Luciana di angkatan 11 dengan fasilitatornya Ibu Haja Elana Raela dan Bapak pengajar praktek yang alhamdulillah sekarang sudah berada di lokasi, yaitu Bapak Erwin dan Semanti. Pada kesempatan ini, adapun acara untuk hari ini ya, pertama adalah pembukaan, lalu ada sambutan. Pertama sambutan dari Bapak pengajar aktif dan juga ada dari perwakilan pasar. Yang ketiga kita akan melakukan pemaparan dan diskusi bareng-bareng. Lalu yang terakhir adalah penutup. Dan tentu saja apresiasi terhadap apapun yang kita lakukan hari ini. Adapun tujuan diskusi hari ini ada 3 di agenda ya Pak Bu. Pertama adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi ini mengenai impian kita terhadap murid kita di masa yang akan datang. Yang kedua adalah mendiskusikan kesesuaian visi sekolah dengan murid impian dan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan sekolah melalui prakarsa perubahan. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Leon, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Leon itu.
melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kaleben, dan gunung-gunung yang lainnya. Aku melihat Indonesia. Hakikat aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Seperti itu, ini pembacaan puisi dari berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini karya dari Bapak Presiden kita ya Pak Bu, Insinyur Soekarno. Sebagai diskusi hari ini saya awali dengan pertanyaan, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu ketika mendengarkan, boleh yang berpendapat Bapak Ibu silakan, ketika mendengarkan puisi tersebut? Ya. Yang ada di Indonesia. Tuh, kan merasa, ya, merasa bangga agamanya ada di Indonesia. Ada lagi untuk pendapat lagi? Ya betul. Pak Alex tadi sudah angkat tangan, boleh silakan. Mengenai puisi tersebut mungkin menggambarkan hampir sama dengan slogan negara kita, jadi meskipun berbeda-beda tapi tetap tujuan satu Indonesia. Itulah, jangan pernah merasa tentang kesukuan daerah lain, kita tetap mesti menjaga persatuan nama Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Osef, Pak Alex juga. Ya, semangat Bung Karno yang kuat dalam memandang Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kekayaan keragaman budaya. Juga dari puisi ini kita belajar bahwa visi, karena judulnya juga Aku Melihat itu kan visi itu artinya dari awal katanya dari kata vision gitu ya, pandangan gitu. Jadi melihat puisi di sini masa depan Indonesia itu akan seperti apa dari untayan kata puisinya. Jadi di sini kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk beraneka ragam. Dan visi harus ini nih Bu yang harus kita garis bawahi ya, harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Jadi itu visi itu seperti itu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu ungkapkan idenya. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa? Murid kita itu yang kita percayai ya percayaan ini. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, di sekolah itu kita mengutamakan apa sebenarnya kita terhadap murid kita, terhadap sekolah kita, gitu ya. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul. Kita yakin bahwa murid itu sudah menyadari, sudah memiliki kesadaran terhadap apa. Lalu yang kelima, murid di sekolah ini yakin untuk, ya silakan. Lalu yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham Bang? Ya, sudah ada dari Pak Alex. Cukup mungkin ya? Ya. Kita lihat bersama-sama. Siapa yang membaca ke depan nanti Bu? Kalimat numpang dari Pak Alex Sekobanteri. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter baik, sopan dan santun. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah harapan dan penentu atas kemajuan masa depan bangsa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi.
Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk pantang menyerah dalam mewujudkan masa depan sekolah yang lebih maju. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa mewujudkan visi harus melibatkan seluruh warga sekolah. Terima kasih, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Betul ya, di sini kalau dilihat rata-rata gitu ya Bu ya. Kalau dilihat rata-rata jawabannya nomor 1 gitu ya. Kita lihat ya, bersama-sama ya. Hampir sama, semuanya ada kata berkarakter di sana ya. Lalu ada yang sopan santun. Tuh, etika sama sopan santun sama ya. Bersilaturahmi. Lalu ada juga yang berpikir kritis gitu ya. Ini kata-katanya itu berkarakter baik, memiliki etika. Lalu senang tantangan di sini ya, nah, senang dengan tantangan, semangat dalam belajar, ya. Itu adalah karakter-karakter anak yang ingin kita kembangkan, yang ingin anak dimiliki oleh adik kita. Lalu yang kedua dari kata ini pertanyaannya kita adalah apa ya tadi? Harapan dan penentu atas kemajuan masa depan bangsa. Betul ya, bahwa mereka itu adalah generasi penerus kita yang akan datang. Lalu kita juga percaya bahwa murid adalah siapa saja yang memiliki kehendak untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Lalu yang kedua, ini yang Pak Osep adalah anak-anak yang memiliki karakter-karakter yang unik, katanya tuh ya, berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda yang dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Lalu yang Pak Bu Siti Herawati percaya bahwa memiliki kesalahan dan bakat yang dapat digali. Betul ya, yang dapat kita gali seperti itu. Untuk yang nomor 3, dari kesimpulannya yang nomor 2 itu memiliki sebagai harapan bangsa, ya, sebagai generasi penerus, betul. Lalu memiliki karakter yang unik-unik ya, yang masing-masing itu keunikannya masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat di sini ya. Untuk yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama itu yang melanggar peraturan akan mendapat sanksi. Jadi ini tentang kedisiplinan gitu ya. Nomor 3 dulu belum ya. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, lalu adab dan kepribadian yang santun, katanya betul. Juga di sini ada pendidikan karakter, kejujuran dan kedisiplinan. Itu menurut ibu-ibu semua ya, bapak-bapak ini sudah semua. Jadi ada yang berpendapat bahwa itu kedisiplinan itu penting di sekolah, lalu ada pendidikan karakter. Ini adalah visi sekolah kita. Visi SDN 1 Samintaman itu adalah terwujudnya peserta didik yang kreatif, mandiri, berbudaya, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan iman dan ini adalah visi kita. Silakan baca dulu. Untuk kita lanjutkan ke dalam diskusinya, ada pertanyaan pemantik di sini, Pak. Nah, saya ingin bertanya, apakah selama ini visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita mengenai murid impian? Tadi yang sudah kita ungkapkan bersama-sama. Apakah sudah selaras, sudah sesuai, sudah mencerminkan impian kita bersama-sama? Silahkan siapa yang mau berpendapat? Maka ini sisi bareng-bareng ya, Bu. Kamu sudah selaras itu maksudnya? Oh iya, sama dengan apa yang kita inginkan. Tadi kan dia berarti ini apa? Sudah. Ya, kita pasti menginginkan anak yang kreatif tadi ya. Tadi ada juga yang beretika, sopan santun, itu bagian dari budaya kan ya. Lalu ada yang sudah berpikir kritis, mungkin belum masuk, tapi kita masukkan ke dalam dimensi kreatif. Jadi dimensi dalam komponen kreatif. Semangat sekali. Baik, kalau misalkan dilihat dari visi SDN 1 Samintaman, kita lihat etiknya saja, berlandaskan iman dan takwa. Sini kan alhamdulillah kegiatan keagamaan sudah berjalan. Kebiasaan. Ya, kebiasaan sudah berjalan. Sholat berjamaah dulu juga sudah berjalan. Cuman kebetulan sekarang saya lagi di sini jadi tidak. Tapi meskipun begitu, alhamdulillah
kelas 6 sudah bisa mewakilkan untuk menjadi imam, dan sudah bisa dipercaya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bapak, betul ya. Ya, sedikit-sedikit kita mulai ya untuk mewujudkan visi ini. Berarti di sini kita sudah semangat ya bahwa dari segi kabupaten visi kita itu sudah memberikan semangat, sudah menggelora. Lalu ini ada pertanyaan terakhir nih. Menurut Bapak Ibu ada nggak yang harus disesuaikan atau yang harus ditambahkan dari visi yang sudah kita buat itu? Ada nggak? Yang mungkin Bu komponen ini belum masuk Bu gitu misalnya. Kalau dari kalian silahkan Bapak Ibu. Ada apa yang harus dimasukkan? Sebelum saya mengenal guru penggerak, mungkin saya belajar cara mengembangkan visi atau mewujudkan visi itu selalu dimulai dengan SWOT. Pernah mendengar nggak Bapak Ibu SWOT? Ya pasti pernah ya, karena kita sama-sama belajar. SWOT itu artinya SWOT. SWOT itu strength, kekuatan, W-nya itu weakness, kelemahan, lalu ada O, opportunist, artinya peluang, kesempatan, dan terakhir ada threats, yaitu ancaman. Kita selalu berada dari sana dulu, cari dulu apa sih kurangnya dari sekolah kita, apa yang harus diperbaiki, apa yang pasti seperti itu. Kalau dulu ya saya sebelum belajar gitu. Tapi kalau sekarang mungkin paradigmanya harus dirubah. Ketika kita ingin mewujudkan visi yang berdampak positif terhadap murid kita, terhadap sekolah kita, harus dimulai dengan cara yang positif juga gitu. Jangan dimulai dari hal yang negatif. Ya, ini kita lihat apa sih yang sudah dimiliki oleh sekolah kita. Ini juga ada yang A, berisi kumpulan pengalaman positif yang tercapai. Nah, ini cari apa sih yang sudah dilaksanakan untuk membuat anak percaya diri gitu ya. Untuk membuat anak percaya diri apa saja kegiatan-kegiatannya dengan pengalaman positif gitu ya dari yang A. Kalau yang dari G, yaitu dari yang kita terapkan kondisi ideal di sekolah kita, yang ingin kita wujudkan di sekolah kita, impiannya seperti apa, anak yang percaya diri itu seperti apa gitu. Jelaskan di sini. Lalu yang B-nya ada jabarkan rencana. Di sinilah kita membuat perencanaan siapa yang dilibatkan, terus bentuk kegiatannya seperti apa, jadwal perencanaan kegiatannya seperti apa, dijabarkan rencana. Lalu di yang terakhir ada eksekusi. Di sini mungkin pertanyaannya tindakannya berupa siapa sih yang mengontrol kegiatan ini, yang mengevaluasi, yang membuat program ini bisa terlaksana. Lalu indikator keberhasilannya apa gitu dalam menunjukkan anak yang percaya diri. Sebenarnya tahapan bagja ini ya kita harus pelajari secara khusus, tidak bisa sekarang. Jadi saya cuma memberikan ininya aja, hal yang utamanya aja gitu ya, karena ini harus dipelajari bareng-bareng, tidak bisa langsung bisa sekaligus, ini harus ini ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari saya, apa rencana konkret yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, guru dan peserta warga sekolah untuk merealisasikan ini program-program ini? Visi ya? Ya, visi. Kalau dari visi sekolah tadi ya, dari visi sekolah, mungkin awalnya kita dari itu kekuatan sekolah kita apa? Misalnya, yang konkret kita kan bicara konkret. Tadi walaupun dimensinya belum masuk ke sini yang tadi kita itu ya Pak ya, belum masuk ya. Mungkin kita komponen belum masuk ke visi. Kita lihat dulu ya, bisa kita menggunakan metode atap gitu ya, dari A aset gitu, asetnya dulu apa kekuatan kita miliki di sini gitu. Di sekolah kita apa sih kekuatannya? Betul tadi kita memiliki ini ya Pak, aset kita dari segi IT kita sudah maju ya, sudah dibanding tadi kan sekolah yang lain belum punya, kita udah punya. Mungkin itu bisa digali sebagai kekuatan kita. Lalu yang keduanya kayak tantangannya apa sih tantangannya, kesulitannya di sini apa gitu ya. Ketika kita ingin berbicara tentang teknologi, mungkin anak-anak belum terlalu melek dengan teknologi, itu kan bisa jadikan ketertantangan buat kita untuk merubah pandangan seperti itu bahwa anak itu belum. Kita merancangnya dalam suatu perencanaan
melalui pendekatan inquiry apresiatif dan disusun dalam tahapan bagja. Mungkin untuk pembelajaran tahapan bagja, untuk pembelajaran bukan untuk berlatih bagaimana tahapan bagja, kita ada disiplin yang lain lah ya, dan terlalu banyak gitu ya Pak. Dan mungkin sekian dari saya kesimpulannya. Yang terakhir kegiatan penutup, sekalian saya mau silakan Bapak BP untuk memberikan penguatan dan menutup sekaligus untuk acara hari ini.